Ya, selamat pagi. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Selamat pagi Bapak dan Ibu guru. Selamat pagi anak-anakku sekalian, dimanapun kalian semua berada. Apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat, tanpa kekurangan suatu apapun. Semangat pagi semuanya. Kembali di bimbel Matematika SMK dan SMP, Pak Jana senang menjumpai Anda semua. Pak Jana ingin mengajak belajar anak-anakku sekalian, yaitu adalah matematika pra-KBM. Terutama anak sekalian yang masih ada di bangku sekolah. Nah, apa yang akan kita pelajari masih pokok bahasanya turunan atau diferensial suatu fungsi. Nah, kesempatan ini kita akan mempelajari bersama-sama materinya adalah persamaan garis normal. Nah, sebelum kita menentukan persamaan garis normal, tentu kita harus tahu dulu apa itu garis normal. Ya, untuk memudahkan kita memahami, langsung saja saya gambarkan di sini garis normal itu seperti apa. Pada bidang koordinat, yaitu bidang dibagi menjadi 4 ya, 4 bagian. Di sini ada sumbu X, sumbu Y. Ini pusat koordinatnya titik O ya. Nah, ada suatu kurva persamaannya Y sama dengan Fx ya, dan ada garis singgung. Ini garis singgung ya, oke. Titik singgungnya di sini ya, titik singgungnya di sini. Kemudian gradien garis singgung ini adalah M1. Nah, melalui titik singgung ini ditarik sebuah garis tegak lurus garis singgung ya, tegak lurus garis singgung memotong di sumbu X ya. Nah, garis ini disebut sebagai garis normal ya. Tegak lurus apa? Tegak lurus garis singgung. Baik, nah selanjutnya setelah kita tahu itu garis normal ini, yaitu garis yang tegak lurus apa garis singgung ini, kita akan bisa mencari persamaan garis itu. Apa yang sudah kita tahu modalnya untuk mencari persamaan garis? Sudah ada nih, yaitu titik yang dilewati oleh garis normal itu. Nah, tinggal kita mencari apa namanya gradiennya ya. Kalau sudah gradien tahu, titik yang dilewati tahu, maka persamaan normal ini bisa dicari ya, oke. Nah, dimisalkan di sini gradiennya adalah M2 garis normal ini. Nah, sekarang kita bagaimana mencari M2-nya? Yaitu kita menggunakan apa? Perkalian, rumus perkalian dua gradien dari garis yang saling tegak lurus sama dengan berapa? Negatif 1. Ya, ini. Maka di sini M2-nya ketahuan. Berapa? Yaitu negatif 1 dibagi M1. Inilah gradien garis normal. Oke. Titik normal, titik yang dilewati garis normal T sama dengan X1, Y1. Maka persamaan garis normalnya adalah ya, ini persamaan umum dari apa namanya? Dari persamaan garis lurus yang melalui sebuah titik X1, Y1 bergradien M2. Ya kan? Gitu. Nah, M2-nya bisa diganti ini dengan apa? Gradien dari garis normal itu ya. Maka menjadi apa? Ya, ini. Jadi ini. Ini adalah persamaan garis normal. Oke. Ya. Sama ya, mencari persamaan garis singgung dengan garis normal sama. Hanya saja nih gradiennya garis normal itu sepernya dari seper negatif 1 dari gradien garis singgung. Oke, baik. Nah, kemudian ada suatu besaran di sini yang kita harus tahu, yaitu panjang garis subtangen. Mana itu garis subtangen? Ya,
Kalau ini dari titik T, titik apa ini namanya? Titik singgung, ditarik garis, ya tegak lurus, ini tegak lurus nih, pada sumbu X, ya, oke. Maka yang dimaksud dengan apa panjang garis subtangen itu ini. Ya misalnya di titik B, maka subtangen itu adalah sama dengan apa? Ini nih, apa? Panjang AB ini itu adalah panjang garis subtangen. Yaitu merupakan apa ini? Merupakan apa ini? Proyeksi. Ya. Proyeksi garis AT pada sumbu X. Ya, kalau ini diproyeksikan, ya, proyeksi ini, kalau ini misalnya ada apa namanya sinar, misalnya lampu di sini, ya kan, nah, nyorot ke bawah, maka ini garis AT ini ada bayangannya ada di sini. Ya, jadi ini proyeksinya. Oke, pada sumbu X ya, gitu. Oke. Nah, sekarang kita fokus akan mencari panjang AB, ya. Nah, yang fokus akan kita cari panjang AB-nya ya. Baik, ini apa sudutnya? Misalnya sudut alfa, ya. Nah, perhatikan bahwa panjang AB ini sama dengan TB, ya, dibagi tan sudut ini. TB sama dengan apa? TB sama dengan Y1 nih, sama dengan ordinat dari titik T. Oke, ya, dibagi M1. Kenapa M1? Kenapa M1? Yaitu gradien garis singgung. Kenapa? Karena kalau TB dibagi AB, ya itu sama dengan tan sudut alfa ini. Yaitu sudut yang dibentuk oleh apa? Garis singgung dengan apa? Sumbu X, ya kan? Ini. Atau sama dengan apa tadi? Tan alfa itu sama dengan apa? Gradien garis singgung, yaitu M1. Maka oleh karena itu panjang AB sama dengan TB dibagi tan alfa. TB-nya sama dengan Y1. Tan alfanya sama dengan gradien garis singgung. Oke. Baik, selanjutnya ada panjang garis subnormal. Mana subnormal itu adalah ini. Kalau tadi subtangen itu adalah proyeksi dari apa? Ini dari penggal garis pada garis singgung, yaitu adalah penggal garis AT diproyeksikan pada sumbu X, ya kan? Nah, kalau subnormal adalah penggal garis CT, ya, ini adalah penggal dari apa? Garis apa? Normal. Posisi C, perhatikan ada pada apa? Sumbu X ini, titik potong sumbu X dengan garis normal. Kemudian T itu apa? T itu adalah titik singgung, ya. Ini diproyeksikan, maka ini panjangnya adalah panjang BC ini. Jadi panjang BC ini adalah panjang garis subnormal. Nah, kita perhatikan di sini sudutnya sama ini. Ya, sama dengan alfa. Sehingga kita bisa mencari bahwa apa ini? Nah, BC, baris BC itu sama dengan apa? TB dikalikan tan alfa. Tan alfa sendiri sama dengan apa? M1. TB sendiri sama dengan apa? Y1. Sehingga BC itu sama dengan Y1 kalikan M1. Y1 apa? Ordinat titik singgung. M1 apa? Adalah gradien dari garis singgung. Oke, sekarang
kita sudah dapatkan. Pertama apa nih? Persamaan apa? Garis normal. Ya oke nih. Kemudian kalau ditanyakan panjang subtangen ini. Kalau ditanyakan subnormal ini. Ya oke. Nah sekarang untuk lebih jelasnya kita coba apa? Buat contoh. Ya, contoh ya lebih enak. Grafik fungsi dengan persamaan Y sama dan Fx. Fx-nya adalah 3x kurangi x kuadrat ya. Persamaan garis singgung pada x sama dengan 1. Ya ini tanyakan persamaan garis singgung adalah tuh persamaan garis singgungnya ya ini kita dapatkan apa ini? Dari sini kita untuk mencari persamaan garis singgung kita cari apa dulu? Harus mencari gradiennya dulu. Harus mencari apa? Titik singgungnya dulu. Ya nih, ini persamaan garis singgungnya pada apa ini? Pada x sama dan 1. Jadi kalau gitu kita harus mencari titik singgungnya dulu. Ya kan? Baik. Kita dapatkan apa ini? Untuk turunan. Ya, turunan dulu Bapak-Bapak nih ya. X sama dan 1 kita ganti. Jadi ini kita cari apa gradiennya dulu ceritanya. Nah, nanti titiknya baru nyusul. Ya nggak apa-apa ya, dibolak-balik nggak apa-apa. Baik, ini gradiennya dari singgung. M1 udah ketemu ya. Kemudian yang berikutnya, untuk nilai X sama dengan 1, maka nilai Y-nya adalah F1. Berapa ini? Kita masukkan kemarin. 3 kali 1 dikurangi 1 pangkat 2. Ketemu berapa? Nah, 2. Jadi dari sini kita dapatkan apa? Titik singgung. T sama dengan 1,2. Ya, oke. Baik, sekarang kita lanjutkan. Maka garis singgungnya itu adalah Y dikurangi 1 sama dengan M kali X kurangi X1. Nah, M-nya berapa? M-nya berapa? Gradiennya 1. Y1-nya berapa? Adalah 2. X1-nya adalah 1 ya. Oke. Masukkan, maka didapatkan ini. Y-2 sama dengan 1 kali X kurang X1. 1 ini gradiennya. Oke. Yang 2 ini apa? 2 ini ordinat diambil dari sini nih. Ini X1-nya 1 nih. Oh ya, oke ya. Baik, setelah dikalikan, maka ini pindah ke kanan nih, apa namanya, negatif 2 ini ya. 2 ini pindah kanan, maka diperoleh Y sama dengan X tambah 1. Nah, itu persamaan garis singgung. Nah, sekarang yang kedua, persamaan garis normal. Nah, apa yang perlu diketahui? Titiknya ini ya, T. Melalui titik T ini normal itu, dan gradiennya adalah kita gunakan M1 kali M2 sama dengan negatif 1, sehingga M2-nya gradien dari apa? Garis normal itu adalah negatif 1 per M1. M1-nya berapa? M1-nya 1, jadi ketemunya berapa? Negatif 1, ya kan? Titik yang dilewati T 1,2, maka dengan bergradien negatif 1, maka persamaan garisnya adalah Y min Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Y1-nya apa? 2, X1-nya berapa? 1. M2-nya negatif 1. Nah, akhirnya kita dapatkan ini kan. Oke, jadi hasilnya berapa? Nah, ini kalikan negatif 1 kan, jadi berapa nih? Min X, negatif 1 kali 1 adalah 1. Terus ini ke kanan jadi tambah 2. 1 tambah 2 jadi 3 ya. Oke ya, tahu ya? Baik, kemudian yang ketiga, panjang garis subtangen, yaitu sama dengan apa? Masih ingat rumusnya? Dan Y1 per M1. Y1-nya berapa di sini? 2. M1-nya berapa nih tadi? Adalah 1. Ketemu berapa? 2. Oke, yang keempat,
panjang garis subnormal, yaitu apa? Y1 kali M1. Y1-nya berapa? 2. 2 ya, titik. Pada titik T, koordinat titik T. Kali gradiennya apa ini? M1. Berapa? 1. Jadi 2 kali 1, 2. Jadi kalau begitu, panjang garis subtangen dengan panjang garis normalnya adalah sama. Ya oke? Selesai sudah? Ya, baik. Baik, anak-anak sekalian yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe, like, dan share ke teman-temannya. Ya, oke. Sampai di sini. Ada soal latihan ya, soal latihannya dicoba. Oke. Bagaimana? Cukup jelas ya, dicoba, nanti dilihat-lihat apa namanya, contoh-contohnya. Kalau kurang jelas diputar lagi, diskusikan ke temennya, ya, tanyakan kepada bapak dan ibu gurunya. Oke, baik, terus bersemangat, ya, Anda pasti bisa. Terus kunjungi bimbel Matematika SMK dan SMP. Terima kasih, subscribe, like, dan share-nya. Oke, sampai jumpa.